Ya, oke teman-teman semua, ini gua mau tutorial untuk eh, nyampe di materi pertemuan kemarin yang hari Sabtu. Oke, untuk yang pertama itu kita kalian download dulu. Bentar, kalian download dulu input system dan Cinemasin. Nah, ini download dulu input system dan Cinemasin karena eh, step pertama ya, download input system dan Cinemasin. Nah, di sini input system nanti buat ya input system ya buat manajemen atau menangkap data inputan dari user di mobile, kayak berapa kali sentuhan gitu. Terus Cinemasin di sini, Cinemasin kamera ini buat nanti semacam package atau plugin gitu yang memudahkan kita untuk mengatur kamera gitu. Kalian download dulu. Setelah kalian download, nah di sini supaya kemarin kan udah dikasih tahu soal manajemen folder ya, kalian samain aja kayak gini. Resources tadi itu buat taruh semua aset, scene buat scene, terus script buat naruh script, sama vendor ini buat settingan dari Unity-nya atau beberapa aset dari Unity-nya gitu. Oke, kita masuk ke scene-nya. Yang pertama kali dilakukan adalah dalam script ini kita bikin dulu input sistemnya. Nah, di input system ini kalian bikin action maps-nya itu player main. Caranya ya langsung aja ganti. Kalau misalnya udah ada, kalau belum ada ditambahin aja di sini. Oke, delete. Nah, di sini. Terus untuk sementara itu kita bikin dua di sini, dua actionnya. Ini ada jump dan move. Mungkin untuk minggu depan kita mau bikin buat look-nya atau lihat kiri kanannya. Ini minggu yang kemarin itu kita yang penting bisa jalan dulu aja. Nah, pertama untuk move ini variable action type-nya ini jenisnya jenis aksinya itu yang value. Kalau secara default tuh kalau nggak salah button. Ini kita ganti ke value, terus control type-nya itu vektor 2 dimensi. Nah, nanti di situ bakal ada bending gitu, bending ini. Nah, di sini kalau misalnya udah ada, kalian pad-nya itu dijadiin gamepad lapstick untuk yang move pertama. Terus setelah itu kalian tambahin lagi ini composite-nya, yang ini add up down left right composite. Kalian klik, terus nanti bakal ada vektor 2 dimensi ini. Nah, di vektor 2 dimensi ini buat inputan kita ketika nyoba make PC gitu, pakai laptop. Ini ada W SAD, pastikan ininya keyboard ya, keyboard, atau enggak kalian langsung aja listen di sini. Tadi kan up ya, W, tekan klik W, dia langsung ada ininya, bukan rekomendasi sih, apa namanya, hasil dari yang kalian ketik, yang kalian masukkan gitu. Nah, untuk jam di sini ini biarin aja button karena kita cuma butuh sentuhan di situ. Nah, jam di sini tetap button. Terus untuk bendingnya itu space sama button sold, gamepad button sold ya. Kalian cari gamepad button sold. Oke, step kedua itu berarti buat input action ya kan, action. Buat input action
buat dan setting ya, dan setting input action. Nah yang nggak tahu cara buatnya itu create, terus nanti kalian lihatin paling bawah. Nah di sini ada input action. Ntar coba lihat dulu suaranya, harusnya masuk. Oke. Nah ketika udah, actionnya mana? Nah ketika udah, kalian jangan lupa di sini klik atau save. Kalau nggak kalian klik, biasanya kalau misalnya di close gini bakal disuruh nge-save gitu. Kalian klik aja, setelah itu nanti harus di generate juga. Jadi generate class, klik ininya, klik apa tuh namanya, kayak script table-nya ini, terus klik kelasnya, baru di generate gitu. Supaya apa, nanti semua settingan yang kita ini tadi, yang kita masukin tadi, itu udah ada di sini nih dalam bentuk kayak ini JSON. Oh ya, JSON. Nah, dalam bentuk JSON. Ini ada player main, namanya move, ada jump. Nah, settingannya dalam bentuk JSON. Jadi artinya kalian generate sampai ada satu script yang kayak gini, satu kelas yang kayak gini. Nah setelah itu kalian kan udah buat karakter ya, kalian buat aja karakternya kayak gini, dan pastiin face nya ini itu ada di sumbu Y, menghadapnya sumbu Y. Nah, ini ya, face nya itu menghadapnya sumbu Y ini. Ketika diklik ini dia menghadapnya ke sumbu Y, karena nanti majunya itu di sumbu Y, kiri kanannya itu di sumbu X. Oke, nah usahain juga dari di dalam scene itu, di dalam hierarki itu, dia itu manajemen filenya itu juga jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya nyari kalian gak bingung gitu. Nah, kalau gua sih dibagiin kayak gini, kayak kamera, settingan kamera sendiri, environment ini semuanya, kayak point light, terus karakter, ada canvas, terus ada setting atau script. Oke, nah setelah kalian buat karakter, di sini kan buat karakter, bikin cara karakter, 4 itu berarti kalian bikin kanvasnya. Nih untuk sementara kalian bikin dulu di sini kayak cuman apa tuh namanya, image. Kalian bikin UI image. Nah di situ bakal nanti muncul kayak gini nih. Nah itu diatur aja di kiri sama di kanan. Diatur di kiri sama di kanan. Itu nanti itu bakal ada input system nih. Nah nanti kalau secara defaultnya input sistemnya di sini itu apa tuh namanya, masih belum di generate gitu. Nah nanti kalau misalnya di sini ada tulisannya change atau masukin new input system, kalian bakal bisa make new input system yang kalian setting di situ tadi. Jadi nanti kalau ada di sini perintah untuk masukin new input system, diklik aja supaya bisa make new input system. Seperti yang gue jelasin kenapa pakai new input system, supaya kita mempermudah aja gitu, mempermudah dari segi settingan. Oke, berarti di sini setting event system. Nomor 5. Nah,
setting event system, terus kalian bikin image buat joystick dan button jump. Nah, kalian bikin di kiri kanan, pastiin di sini tuh di pin ya, atau anchor presetnya tuh diklik supaya dia nggak gerak-gerak gitu. Supaya settingannya di seberapapun resolusi dari kanvas dia bakal ngikutin posisinya seperti awal. Nah, terus di canvas scalernya ini juga dijadiin scale with screen size, atur aja reference resolusinya itu 1920 kali 1080. Jadi kalau misalnya nanti diubah-ubah, misalnya nih ada yang main pakai Samsung Note 8 gitu. Nah, itu bakal sesuai tempat sesuai settingan awalnya gitu, settingan defaultnya. Kalau mau pakai IP12 Pro Max juga sama gitu nanti hasilnya. Tadi setting canvas scalar nomor 6. Nah, kalau udah berarti kita tinggal udah kan ya, additional light, point light. Nah, kalau udah berarti kita tinggal gimana caranya buat jalanin si ininya jalanin si karakternya. Nah, untuk pertama banget itu kalian bikin dulu script yang namanya player controller. Nah, di sini bikin aja di dalam script bikin folder namanya controller. Nah, di situ kalian bikin file C# itu namanya player controller. Ini biar cepet, jadi gua masukin dulu. Jadi nggak terlalu lama untuk ngoding-ngodingnya. Nah, di sini nanti kalau udah bikin scriptnya aja dulu, itu habis itu di drag ke karakter, komponen karakter. Habis di drag, kalian juga perlu nambahkan komponen karakter controller. Jadi tadi kan player controller, ada karakter controller. Itu di add komponen terus aja karakter controller. Nah, berarti yang 7 ya. 7 bikin script player controller. 8 add komponen karakter control. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini baru kalian coba untuk ngoding deh. Kalian ikutin aja di sini, atau bisa dicari scriptnya itu titik move unity. Nah, atau enggak kalian lihat scriptnya di sini sama. Tapi usahain dulu nulis manual aja. Nah, di sini tulis aja private character controller buat ngambil karakter controllernya yang tadi komponen karakter controller. Nah, yang ini. Nah, setelah kalian buat, pasti nanti akan ada variabel yang kosong di sini. Nah, kalian harus drag dulu karakter controllernya ke situ. Ya. Di sini coding script player controller. CS sesuai tutor.
Nah, terus buat ngambil velocity yang ada di karakter controller nanti ini kalian juga bikin player velocity-nya di sini. Tipe variabelnya itu vektor 3. Terus bikin boolean juga buat ngecek dia itu sedang ada di bawah atau enggak. Grounded player itu maksudnya player itu tuh napak di tanah apa enggak gitu. Gunanya supaya buat jam nanti ketika playernya loncat nanti itu playernya itu ada di tanah apa enggak. Nanti tiba-tiba kan kalau enggak ada grounded player kan atau ngecek di tanah apa enggak, tiba-tiba dia bisa loncat gitu di atas atau loncat di udara gitu, bisa terbang gitu. Nah, makanya nanti loncatnya dia bisa loncat ketika dia ada di bawah aja gitu. Nah, terus gravity value ini buat nanti si playernya itu loncat supaya ketika kita loncat kan manusia normal itu kan udah pasti ada gaya gravitinya gitu kan. Kalau di beda halnya kalau misalnya di luar angkasa, dia kalau nggak ada gravity ketika dia loncat pasti bakal ngambang gitu. Nah, kalau misalnya di sini juga samain, jadi dia loncat dia juga ada gaya tarik ke bawahnya gitu. Nah, kalian buat settingannya samain aja kayak gini. Terus kalian bikin player settingnya. Player settingnya ini buat nyeting si player speed dan ketinggian dari loncatannya. Nah, di sini ada header. Header ini buat bikin buat ngeboltin aja sih, buat kasih highlight tulisan player setting gitu. Terus range ini supaya dia bisa ada handlebar kayak gini, handlebar, uh, slider kayak gini. Terus di script update, nah di script update di script update ini kalian ini dulu masukin dulu script yang ini, grounded player atau player grounded itu sama dengan controller is grounded player. Jadi si karakter controller ini tuh udah punya settingan sendiri. Dia tuh bisa ngecek dia itu player ini di bawah apa enggak gitu. Dia nyentuh tanah apa enggak. Nah, dia ada di bawah sini nih. Dia otomatis udah ada langsung di collidernya. Dia punya collider sendiri. Rigid body sendiri. Nah, dia tuh udah ada bisa ngedetect dia tuh nyampe tanah apa enggak gitu. Kalau nggak salah dia buat ke atas bawahnya. Nah, itu bisa dicek di sini nih. Bisa disetting di sini. Tapi gue sih ini aja secara default aja. Biarin default. Terus nah, di sini karena player velocity yang tadi itu variabel yang tadi buat nampung perubahan. Nah, di sini dia cek juga dia ada di bawah. Ini kan dia cek nih, dia di bawah apa enggak. Nih, kalau misalnya dia di bawah, terus dia ngecek lagi si velocity orangnya ini, si karakternya ini bener 0 apa enggak gitu. Nah, kalau bener 0 baru dia ngejalanin ini gitu. Kurang dari 0 atau kurang dari 0 gitu, baru dia ngejalanin si script ini, velocity-nya dijadiin 0. Nah, terus kalian bikin dua function movement dan function jump. Di sini nanti mungkin untuk public void ini nanti aja, itu lumayan advance soal ngejelasinnya. Tapi secara umumnya itu biasanya cuman make kayak gini sih, public void, private void gitu. Ini access modifier juga. Kalian bikin dua function ini dulu.
Nah, tanpa script, terus saya dulu kayak misalnya nih, eh, public void loncat. Nah, terus saya dulu kayak gitu, isinya jangan diisi dulu, nggak apa-apa. Oke, public void loncat. Nah, habis itu usahain kalau misalnya bikin function itu nama depannya, huruf depannya itu digedein. Jadi gede kecil, gede di depan, terus kecil. Nanti kalau ada kalimat baru, movement, misalnya movement player gitu kan, baru ditambahin gede lagi, baru kecil gitu. Gitu. Movement player. Nah, kalau udah kalian bikin input manajernya, kalian bikin input manajernya, script, terus input manager, kalian bikin script input namanya input manager. Nah, di sini nanti ketika udah bikin, nah kalian itu um, bikin dulu sama aja kayak gini. Kalian bikin public static input manager instance, terus public player di sini tuh ngacu ke yang tadi yang gue bilang itu settingan dari inputnya yang bentuknya JSON gitu. Player terus, nah kemarin tuh struggle-nya di sini kan, dia bisa jalan tapi nggak bisa ngegerakin, nggak bisa kayak gini nih. Coba kita lihat. Nah, dia tuh bisa jalan tapi dia nggak bisa ngegerakin gini kan. Nah, ternyata kemarin itu sebenarnya ketika kalian balik itu gue langsung ketemu tuh, dia cuman gara-gara ini nih. Jadi ketika habis dia di instansiate, kalau misalnya kalian udah belajar OOP, ini tuh namanya instansiasi. Jadi ketika si udah diisi nih, player inputnya udah diisi. Nah, kemarin kan udah langsung gua panggil kan, udah langsung gua panggil aja di sini. Nah, itu nggak bisa karena dia tuh harus di enable dulu settingannya. Jadi settingannya dia itu harus di enable dulu. Nah, di sini dia harus di enable dulu baru dia bisa tahu nih si inputannya itu. Kalau misalnya nggak di enable, dia bakal nggak tahu tuh inputannya itu ada apa enggak. Jadi kemarin tuh kurang ini aja nih, cuman kurang script player input titik enable. Nah, di sini kalau misalnya udah player inputnya di disable gitu. Nah, terus di dalam movement itu kalian bikin movement vektor 2 lokal variable, itu jenisnya vektor 2 movement. Lokal variable vektor 2 movement yang isinya itu adalah input yang tadi, data yang di sini tadi. Isinya ini. Nah, instance ini maksudnya sama aja kayak ini sih sebenarnya, sama aja kayak gini cara kerjanya, cuman ini supaya mudah untuk dipanggilin aja. Jadi instance ini maksudnya instantiate gitu. Jadi ambil di dalam movement ini, ambil input manager, terus instansiasi, terus ambil variabel yang di dalam input manager itu player input, terus masuk ke actionnya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini action maps-nya ini player main kan namanya. Jadi kita panggil player main-nya, terus nama actionnya kan move. Terus jadiin dia atau ambil value-nya jadi read value vektor 2 dimensi karena ini kan ya, action type-nya vektor 2. Gitu. Nanti data-data yang tadi itu disimpan di sini nih. Nih kalau misalnya kita debug, itu setiap pergerakan dari joysticknya itu bakal ditampilkan.
nih bakal ditampilkan. Nah tuh kan, kalau misalnya dia ke depan, samping, nah, gitu. Oke, setelah itu baru kita masukin dia dulu ke local variable yang nampung inputan tadi. Jadi kita bikin vektor 3 dimensi, terus di sini juga diinstansiasi si vektor 3 dimensinya, yang isinya itu variabel atau value dari movement X sama movement Y. Nah, di sini si X-nya ini kan maksudnya ketika dia kiri kanan ya. Ketika dia kiri kanan, otomatis eh, karakternya di sini maksudnya itu adalah X itu yang merah ini. Jadi kiri kanannya itu si X, sedangkan Y-nya itu yang ke atas itu si Z-nya ini. Si Z-nya ini. Nah, habis itu baru kita panggil fungsi yang ada di karakter controller. Jadi tinggal karakter controller, ini kan controller ini maksudnya yang tadi, yang karakter itu. Terus move ini maksudnya geraknya dia itu diambil dari vektor 3 tadi. Terus dikali sama time delta time ini supaya geraknya itu smooth. Terus dikali player speed, itu dikali kecepatannya si player tadi. Nah terus nah di sini ketika move-nya itu tidak sama dengan 0 atau move-nya itu ada isinya, dia bakal mengubah posisinya itu sama dengan move-nya ini. Jadi ini yang ngebuat si player itu bisa face-nya itu bisa gerak ke kiri ke kanan tuh. Dia yang ngubah transformnya itu. Oke. Nah, setelah itu kita isi function jump. Nah, function jump-nya ini diisi dengan ngecek kondisi si player itu udah ngeklik si tombol jump apa belum gitu. Nah, cara dapetin kondisinya itu sama kayak tadi, input manager, dapetin action jump-nya. Nah, di situ kan karena button itu default-nya itu kalau nggak salah boolean. Nah, itu ngecek itu diklik apa enggak. Kalau misalnya diklik berarti dia jalanin. Terus dicek lagi dia playernya itu grounded apa enggak gitu. Nah, kalau grounded bakal nambahin value di velocity-nya itu jadi seperti ini. Setelah itu player velocity-nya ini ditambahin dengan supaya dia smooth gitu loncatnya, nggak tiba-tiba loncat gitu, supaya dia loncatnya smooth itu dikali dengan time delta time gitu. Setelah itu cukup sih. Nah, harusnya ketika udah masuk kayak gitu kalian udah bisa gerakin ke kanan dan ke kiri. Nah, kalian udah bisa gerakin ke kanan dan ke kiri. Nah, terus yang ke-10 itu kalian kan tadi udah download Cinemasin kamera. Nah, itu kita setting Cinemasin kan. Nah, pertama itu bikin vcam 1. Kalian bikin folder game objek bebas. Nih, create empty
game objeknya itu yang isinya komponen Cinemation Virtual Camera. Atau kalian klik di sini komponen Cinemation terus Cinemation Virtual Camera. Nah, setelah itu baru di kameranya, di main kameranya itu kalian add komponen Cinemation Brand atau bisa juga dari sini. Cinemation Brand. Nah, setelah itu kalian cari follow, ada di Cinemation Virtual Camera itu di Vcam 1 itu cari follow-nya, terus drag komponen drag game objek karakter yang tadi ke situ supaya dia follow, kan ngikutin ya, supaya dia bisa ngikutin si karakternya itu gitu. Nah, terus settingannya lagi cuman satu di sini, bodinya ini itu dijadiin framing transposfer supaya dia itu bisa, kalau third person kan kayak gini ya. Terus ini beberapa settingan juga. Nah, biasanya tuh untuk top down itu jadi framing transposfer. Terus nanti dia jadi kayak gini nih. Nah, untuk settingannya lagi cuman ngubah rotationnya dijadiin 20. Rotationnya dijadiin 20. Nah, harusnya dia ketika diklik udah bisa ngeplay kemana-mana gitu. Oke.